Assalamualaikum semua. Jadi kali ini saya akan berbagi kesempatan untuk cara memulai usaha bengkel motor dimulai dari nol. Jadi ini usaha baru saya yang baru saya rintis dari nol. Jadi alat atau part apa aja yang perlu dibeli untuk memulai usaha bengkel motor ini. Oke, kita lihat alat atau part apa aja yang perlu kita beli. Oke, jadi kita mulai dari alat yang perlu kita perlukan untuk memulai usaha. Jadi di sini saya yang utama pasti yang butuh itu kunci T. Kunci T, obeng, obeng min, obeng plus, kecil, panjang. Jadi kita butuh alat-alat ini aja. Seperti tracker untuk matic, palu karet, palu besar, palu kecil, tang cucut, tang potong, tang buka atau tang tutup snap ring, kunci busi tentunya. Dan yang tidak kalah penting kita harus punya tracker. Jadi kita harus punya beberapa tracker. Tracker ini kita perlukan untuk buka magnet. Dan ini ada kunci busi, tang buaya kalau di sini nyebutnya. Terus kunci pipa, kunci busi berbagai macam, dan kunci sok, kunci pas, kunci ring, terus kunci L. Jadi L ini ada L biasa, L bintang, obeng ketok. Nah, ini aja untuk alat-alatnya. Dan kompresor pun saya masih menggunakan yang kecil lah, ya lumayan lah. Hanya untuk bengkel motor perlunya kan hanya untuk bersih-bersih aja. Kadang juga mompa ban gitu. Ini jadi seperti ini. Dan ini rencananya meja ini buat untuk ragum, tapi belum jadi. Dan untuk part-partnya yang perlu kita beli terlebih dahulu oli ya. Jadi kita sediakan oli semua merek, kalau bisa usahakan lengkap. Jadi pembeli mau beli itu dia itu ada barang oli yang dibeli itu ada. Jadi jangan sampai enggak ada. Kebetulan saya kurang Delta Loop sama Idemitsu aja. Sama rantai set, terus rantai keteng, sama filter ini saya sediakan. Filternya matic, PB saya sediakan. Ini kayak kawat gas, kabel rem, seling kopling, spido, aki juga saya sediakan. Ini oli samping. Nah, ini koil. Rata-rata orang itu kalau mogok di perjalanan itu rata-rata itu di koil, kalau enggak ya di kiprok, biasanya masalah kelistrikan. Dan yang perlu dibeli yang penting itu kampas. Jadi kampas ini saya sediakan berbagai macam untuk semua motor. Jadi ada yang imitasi, ada yang ori. Jadi saya kasih pilihan. Jadi kalau mungkin dianya lagi hemat, mungkin dia juga bakal pilih yang imitasi. Terus ini tripod, lem gini nih, isolasi, lem oli sekop, rem. Jadi part-part yang perlu dibeli ya seperti ini. Mungkin seal skok, seal shock, terus fittingnya lampu, switch. Ini juga penting. Ini anunya rem, master rem. Terus repair kit. Terus ini bos armnya matic. Terus ini juga nggak kalah penting juga. Ini kadang bos tromol itu kadang punya orang-orang udah goyang gitu pas di perjalanan. Terus ini saringan bensin matic. Terus packing sama ini apa namanya,
stand pad, terus juga seal ini anunya slidernya CVT. Jadi ini alat-alat part yang hitungannya pemula lah yang diperlukan. Terus ini bearing juga, bearing semua macam ukuran kita sediakan. Terus ini fitting lampu ini yang tadi. Terus cop busi. Terus ini apa namanya? Busi semua untuk semua motor, lampu. Dan ini baut atau saklar yang diperlukan. Nah, itu aja. Dan juga dan yang sering orang cari itu ban dalam kita juga harus sediakan. Kadang orang perjalanan banyak bocor, tetap dinaiki, airnya sobek, nah kita sediakan. Terus ini kayak karburator cleaner, WD sebagai penunjang kalau buka alat atau buka motor yang agak susah gitu, itu pakai WD. Ini carbon cleaner, chain loop, dan ban kita juga sedia, cuma yang penting-penting aja. Kalau yang kayak yang sering laku, kita kan pemula jadi nggak berani untuk nyetok banyak, jadi saya beli yang seperlunya aja. Jadi ini bengkel saya. Nah, dan yang nggak kalah penting itu chargernya aki. Charger aki saya juga sediakan. Charger aki. Posisi bengkel saya ada di Pasuruan dan tepatnya ada di Jalan Raya Provinsi Surabaya Pasuruan. Jadi ini posisi bengkel saya. Ya. Kita untuk memulai usaha setidaknya kita cari tempat yang strategis. Oh ya, ini saya juga punya usaha bengkel las. Kebetulan di tempat sana, di tempat usaha saya yang bengkel las masih renovasi, jadi sementara ini pengerjaan saya kerjakan di sini dulu. Nah, itu aja. Oh iya, sama seperti ini jack stand ini nih buat kalau kita pas melepas roda depan atau apa, kita butuh gini nih yang bisa naik turun gitu. Seperti ini contohnya. Nah, kita pasti butuh jack stand, itu sebagian alat yang kita perlukan. Nah, itu aja alat-alat atau part yang kita perlukan. Oke. Oh iya, sebagai penunjang di bengkel saya juga menyediakan ini injektor cleaner untuk motor yang udah injection, untuk pembersihan injection. Untuk carbon cleaner juga saya menyediakan alatnya ini untuk vakum. Dan untuk estimasi modal saya awal untuk pembelian alat ini kurang lebih perkiraan kurang lebih sekitar 10 juta. Jadi untuk kompresor aja udah kurang lebih 1,7. Untuk selangnya ini, terus kunci sok, kunci gini nih, tracker, kunci T, itu saya ngeluarin dana kurang lebih segitu. Juga untuk ini juga mahal, ini 500 kalau nggak salah ini charger aki ini. Terus untuk estimasi part kurang lebih ini part ini kurang lebih ya 13-15 jutaan lah. Untuk oli, rantai set ini, rantai keteng. Aki ini juga lumayan modalnya. Terus ini kampas kopling. Ya
kurang lebih ya 15 jutaan untuk modal. Itu masih belum etalase. Rak ini saya buat sendiri. Nah, kebetulan punya usaha bengkelan, jadi saya buat sendiri rak-raknya ini. Jadi kurang lebih untuk modal awal saya ini, untuk pemula, mungkin rekan-rekan juga akan memulai usaha seperti saya, kemungkinan modalnya kurang lebih untuk alat tempat kurang lebih ya 30 jutaan. Itu pun udah termasuk rak ya, kurang lebih 30 juta. Itu masih belum sewa tempat. Sewa tempatnya ini belum untuk sewa, tapi untuk rekan-rekan semua kalau punya tempat sendiri alangkah beruntungnya. Jadi sekian dari saya. Usaha saya ini mungkin penyampaian saya kurang jelas atau rekamannya kurang bagus, saya mohon maaf. Jadi kita sama-sama belajar juga untuk memulai usaha. Jadi selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.